Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, rahimakumullah. Tadi Ustaz Abi ngajak kita untuk berkemajuan gitu. Kalau sekarang di dunia, besok maju kemana ya? Ke kuburan. Maju lagi ke alam barzah, maju lagi ke alam akhirat. Terakhir gak bisa mundur itu di alam akhirat. Pada pagi hari ini mari kita menyambung kembali apa yang pernah saya sampaikan. Masih ingat ya pada pertemuan yang lalu tentang perumpamaan orang muslim. Nah, seperti apa saja perumpamaan orang muslim? Seperti lebah madu itu, seperti lagi pohon kurma, seperti tanah yang datar yang subur ketika kena hujan bisa menyerap, bisa menumbuhkan tanaman. Itu semuanya demi kemaslahatan dunia maupun masa depannya di akhirat itu. Pada pagi hari ini saya akan menyambung tentang yang namanya nubuwah. Nubuwah dari Nabi Muhammad SAW. Nubuwah Muhammadiyah itu. Ini bukan Muhammadiyah organisasi ini. Ya, nubuwah dari Nabi Muhammad SAW. Nubuwah itu adalah tentang berita yang akan terjadi. Berita yang akan terjadi itu. Rasul mengabarkan kepada kita. Karena diantara kita kalau nggak diingatkan itu nanti lalai. Wong yang sudah pernah kita alami saja. Kita pernah mengalami berada di sebuah alam, tapi saya yakin nggak ada satupun yang ingat. Dulu panjenengan kita itu ada di rahim ibu kita masing-masing. Masih ingat nggak? Ming jarene itu, ming jarene itu. Tapi kita harus beriman, harus yakin. Kalau sampai menolak itu bahaya. Sebagaimana suatu ketika kita akan berada di alam yang sampai saat ini belum pernah ada itu alam, khususnya surga atau neraka itu. Nah, tapi kita harus yakin. Sebagaimana pula kita itu orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi yakin itu. Bahkan ya kita hari ini ada di sini karena beriman kepada beliau. Oke, monggo saya lanjutkan untuk mengawali alam yang akan datang. Kita sekarang ada di dunia, sekilas ya, monggo kita ketahui. Al-Quran pada surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-20 dan 21 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama tali huetin akjabal kuffaron nabatuhu summa yahiju fatakunu musfarron summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun
wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia adalah permainan, sendaguro, perhiasan, onjon-onjonan, saling bermegah-megahan dan saling berbanyak-banyakan dalam hal harta dan anak-anak. Perumpamaannya itu seperti hujan yang menimpa bumi. Hujan yang deras menimpa bumi, lalu tumbuh-tumbuhannya itu, tanamannya itu menakjubkan para petani. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama akan layu, kemudian menguning, kemudian mati. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak lain kesenangan yang menipu. Untuk itu jangan sampai kita itu tertipu oleh dunia. Apalagi nyudewu jenengan yang usianya sudah istirak karo pacule itu harus hati-hati betul itu. Lalu ayat berikutnya, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil adzim. Bersegeralah untuk mencari sebab-sebab ampunan dari Tuhan kalian dan juga sebab-sebab ke surga. Yang surga itu adalah luasnya seluas langit-langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul. Itulah karunia Allah yang sangat besar. Ya, Allah memiliki karunia yang sangat besar yang akan diberikan kepada orang yang mau. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekilas untuk kita kupas bahwa kita itu adalah harus menjadi pemain, jangan menjadi penonton di dunia ini. Tapi yang namanya permainan pasti akan berakhir. Yang namanya permainan harus punya tujuan untuk menggolkan atau sukses. Jangan sampai gagal. Jangan hanya menjadi penonton. Ya, jangan main-main, harus serius. Karena kalau gagal di dunia, itu nanti di akhirat pasti gagal. Menurut orang bijak, yang namanya aib atau memalukan itu ketika seorang diberi atau memiliki kesempatan, diberi atau memiliki fasilitas, diberi atau memiliki kekuatan tapi gagal. Itu aib. Kita itu sebagai pemain di dunia oleh Allah diberi kesempatan berapa tahun? Ada yang sampai 70 tahun, ya kan? Itu waktu yang lama itu. Diberi waktu sampai 70 tahun, diberi fasilitas. Kehidupan dunia ini kalau hanya untuk mengantarkan ke surga, itu kalau digunakan itu gampang. Ya, kita semua diberi fasilitas, ada kesempatan, ada fasilitas, ada kekuatan, secara fisik, secara itu saling membantu dengan orang lain itu ada kekuatan. Tapi kalau gagal itu nyuncewu, memalukan itu. Khususnya kita punya tujuan ke akhirat itu. Kaki dunia itu permainan, jadilah sebagai pemain, jangan menjadi penonton, pemain yang punya tujuan untuk gol, menang itu. Jangan menjadi pemain yang hanya sekedar cadangan umpama itu. Kemudian yang kedua, kehidupan dunia itu hanya sekedar sendaguro. Ya, tapi untuk kebanyakan orang hidup dunia ini memang sendaguro. Tapi Allah telah mengingatkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya untuk main-main?
dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, Maha Suci Allah. Jangan kita merasa atau apalagi mengira, apalagi melakukan perbuatan nyata berupa main-main hanya di dunia ini. Ya. Dulu pernah saya sampaikan ada larangan main-main apa? Maksudnya, ya, man qatala musfuron abatan, barang siapa membunuh sejenis burung prit hanya untuk main-main, maka masih ingat, burung prit itu akan datang kepada Allah berbondong-bondong protes, ya Allah, inna fulanan qatalani abatan walam yaktulni liman faatin. Wahai Tuhan, wahai Allah, sungguh si fulan itu dulu membunuhku hanya untuk main-main, tidak untuk kemanfaatan. Itu diprotes. Itu nanti memberatkan timbangan di akhirat. Berikutnya Bapak Ibu, kehidupan dunia akan segera berakhir, ya menurut takdir Allah. Kalau Rasul mengatakan akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dalik. Umur-umur umatku itu hanya sekitar 60 hingga 70. Sedikit di antara mereka yang melampaui. Ya, kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan yang banyak, diberi fasilitas, diberi kekuatan, mestinya itu kita sukses. Itu orang yang sukses seperti itu, orang yang aib, yang nggak punya apa itu, nggak berhasil. Yang aib itu juga diantaranya adalah orang yang nggak tahu tentang posisi dirinya. Posisi dirinya itu sebagai apa? Kira-kira kita sebagai apa ya? Yang pertama, kita sebagai hamba Allah yang punya kewajiban hanya untuk ibadah. Maka kalau ada manusia nggak mau mengibadah kepada Allah, itu aib sekali. Ya, orang yang tidak ngibadah pada Allah atau ngibadahnya salah-salah, itu nanti memalukan. Ya, kemudian orang yang nggak tahu kedudukannya, manusia kan kedudukannya sebagai khalifatullah. Saya kepala rumah tangga, panjenengan ibu rumah tangga, saya sebagai bapak dari anak-anak, anak dari bapak atau orang tuanya. Itu masing-masing harus tahu kedudukannya. Saya saat ini di depan, panjenengan juga di depan. Kita hadapan-hadapan. Nek aku ngomong, jenengan malu ngomong, rame. KB memalukan. Saya ngomong, panjenengan tidur, memalukan dah. Dan seterusnya ya. Itu adalah kritikan dari ulama gitu. Berikutnya ya, saya lanjutkan sekarang tentang kehidupan di kubur itu seperti apa. Untuk kita luruskan juga kenyataan. Sebelum masuk alam kubur, kita ketahui Rasul mengatakan man ahabbad dunya adarra bil akhirah. Man ahabbad dunya adarra bil akhirah wa man ahabbal akhirata adarra bid dunya. Barang siapa yang sangat mencintai dunia, maka akhiratnya kacau. Barang siapa yang sangat mencintai akhirat, dunianya juga kacau. Fa'adiru bil fani lil baqi. Tapi mengapa? Apa tidak mengapa itu maksud saya? Tidak salah. Ya, kalau panjenengan mengacaukan yang fana demi yang abadi. Enggak mengapa dunia kita kacau demi untuk mengejar akhirat. Jangan sampai sebaliknya, demi mengejar dunia, akhiratnya kacau itu. Ya, pernyataan Rasul, tidak mengapa panjenengan dunianya kacau karena mengejar akhirat, khususon yang sudah sepuh-sepuh itu.
yang masih muda ingin monggo dunia dan akhiratnya dua-duanya katut. Kalau sekarang kan seperti kita nih Bapak Ibu yang sudah sepuh, dahar aja kadang ya nggak nyaman kan, tidur kadang-kadang banyak gangguan, satu malam kadang bangun berkali-kali, apalagi yang punya penyakit itu sudah nggak nyaman itu. Oke. Berikutnya tentang kehidupan di alam kubur. Pertama, Rasul mengatakan dalam hadis Sunan Ibnu Majah, ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun fil jannah wa manzilun fil finnar. Tidak ada seorang pun di antara panjenengan begitu ruhnya pisah dengan jisim, maka langsung disediakan dua tempat, dua rumah, dua manzil, dua tempat turun, yaitu tempat di surga dan tempat di neraka. Fa idza mata fatahlan nara waritha ahlul jannati manzilahu. Kalau ada seseorang mati lalu takdirnya ke surga, ke neraka, maka rumah yang di surga diwariskan dulu untuk penduduk surga yang lebih dahulu. Itulah makna firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 apa ya? Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Ini kenapa, Bi? Kok mutung? Ya, sekali lagi, orang yang ditakdirkan masuk neraka, maka rumah yang di surga diwariskan. Kalau masuk nerakanya sementara, suatu ketika harus pindah ke surga, rumah yang di surga nanti akan diberikan kepadanya. Sementara kalau orang sudah masuk surga, nggak ada yang mau keluar ke neraka, sehingga rumah yang di neraka langsung dihancurkan. Karena apa? Rumah di neraka atau warga penghuni neraka itu jauh lebih banyak dibanding penghuni surga. Ya, ayat-ayat tentang surga luasnya itu seluas langit dan bumi. Bahkan Rasul mengatakan inilah aro akhiraman udkhilal jannata ukhroja minan nar. Saya sungguh diperlihatkan oleh Allah orang terakhir yang dimasukkan ke surga, orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Orang tersebut diceritakan oleh Rasul, disuruh oleh Allah, silakan kamu mencari pintu semaumu. Tapi pintu-pintu itu semuanya sudah tertutup. Lalu berkali-kali bolak-balik kepada Allah, yang terakhir Allah kuasa membukakan itu. Bagianmu sebagai kamu orang terakhir itu masih seluas bumi dan langit. Itu untuk satu orang saja itu sebelah situ. Maka Bapak Ibu, kita harus punya roja atau pengharapan yang begitu kuat, jangan disepelekan. Namun demikian khauf kita itu harus juga kuat. Rasul mengatakan innal jannata aqrabu min syirki na'laya ahadikum wa kadzalikan naru. Surga itu dekatnya lebih dekat dibanding tali sepatu salah seorang dari panjenengan. Dua tali sepatu kita, kalau kita pakai sepatu itu berapa meter dari tangan kita? Nggak ada 1 meter. Dengan praktek memakai sepatu, demikian pula neraka. Jangan disia-siakan yang namanya surga, jangan diremehkan yang namanya neraka. Semuanya harus kita waspadai. Ya. Berikutnya keterangan Rasul.
Rasulullah SAW mengatakan, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qarnani alihim atahu malakani. Sungguh seorang manusia apabila mati lalu jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, para pengantar sudah pada pulang tapi masih mendengar langkah-langkah kakinya, dua malaikat mendatangi. Dua malaikat bertanya. Pertanyaannya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli? Apa yang akan Anda katakan terhadap seorang laki-laki ini? Tapi tidak diceritakan apa beliau itu, malaikat itu membawa foto, apa tulisan dan sebagainya. Yang dimaksud rajul di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah untuk kita ya mama, kita besok dalam kubur, begitu masuk alam kubur itu diperlihatkan kepada kita, apa pendapatmu tentang orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu fayaqulu, lalu kalau itu orangnya mukmin, orang mukmin akan berkomentar, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, saya bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Maka perlu bagi kita untuk selalu menguatkan kesaksian. Tapi yang namanya kesaksian bukan sekedar di lisan. Kita itu kan orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Fotonya nggak pernah lihat. Apalagi ketemu langsung ya. Tapi kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu ketika ada seorang mukmin mengatakan begitu, kata malaikat, undur ila ma'adika minan nari qad abdalakallahu bihim ma'adan minal jannah. Lihat itu, tempat yang di neraka oleh Allah sudah dihancurkan, diganti tempat yang di surga. Gitu. Orang mukmin sekali lagi, ketika di alam kubur, begitu masuk alam kubur, ditanya siapa ini? Oh, ini Muhammad atau ini hamba Allah dan utusannya. Lalu malaikat mengatakan, tuh rumah yang di neraka oleh Allah diganti dengan yang di surga, dihancurkan. Nah, ternyata kehidupan dunia ini nanti akan menjadi mengantarkan kita ke alam kubur. Untuk itu ya tolong persiapkan itu. Kalau dalam surat Ali Imran 185 ya, kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang sekarang bernafsu, bernafas, hidup itu akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian pahalanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya sekedar kesenangan yang menipu. Ya. Tentang orang kafir ketika diperlihatkan siapa ini, tidak tahu. Jawabannya enggak yang sempurna. Jangan nunggu-nunggu bantuan orang lain. Ada kebiasaan masyarakat yang perlu kita koreksi, yaitu senengnya itu jaluk bantuan wong liya. Sesudah nek mati ngumpul ke wong sak jagat, umpama nggih kasih makan, baca-baca doa, tahlilan, terus untuk meringankan
orang yang sudah mati mama. Lebih baik kan kita sekarang ya nyicil doa tentang doa perlindungan fitnah kubur. Setiap hari kita berdoa mohon untuk dijauhkan dari fitnah kubur. Nah Rasul kan mengajari ya, diantaranya setiap kali kita sholat sebelum mengucap salam, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz min arba'in. Kalau salah seorang di antara panjenengan selesai dari tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama min adzabi jahannam. Yang kedua min adzabil qabri. Yang ketiga min syarri fitnatil masih dajjal. Yang keempat min syarri fitnatil mahya wal mamat, atau kalau dirubah isinya 4 itu. Okay. Perlindungan dari azab atau fitnah jahanam, fitnah kubur, fitnah kehidupan dunia dan kematian, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Itu kita mintakan setiap hari untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sementara di masyarakat ada itu. Hanya berdasarkan hadis ini. Tawus mengatakan innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an 7. Ya. Sungguh orang-orang yang mati itu di alam kuburnya difitnah selama 7 hari. Kok mung 7 dina ya? Enak nek mung 7 dina malah ya, Pak. Itu padahal selamanya itu. Tawus mengatakan 7 sam'an. Fayastahibbuna ayyut'imuna alaihim ta'am. Sehingga mereka itu senang memberikan makanan selama 7 hari itu. Ya, mereka senang memberikan makanan dengan harapan mungkin yang diberi makan orang-orang yang masih hidup, kemudian berkenan untuk mendoakan. Itu kan Tawus mengatakan begitu. Tawus itu seorang tabi'in, bukan seorang sahabat, apalagi dekat dengan Rasul. Seorang tabi'in. Itu hanya ngomong. Itu pun kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, ya kalau membatasi hanya 7 hari ya apa dasarnya itu? Ya. Memang orang di dalam kubur mesti akan difitnah. Fitnah artinya ujian. Ujian bisa dengan bentuk misalnya munakosah, didebat, munakosah ditanya, didebat. Ya. Maka persiapkan pula nanti kalau kita didebat, persiapkan jawaban. Ya. Sekarang lebih baik kita menyiapkan jawaban, baik jawaban secara ya nanti lesan atau alasan yang nyata. Alasan yang nyata, pokoknya kita beriman kepada Allah dengan doa-doa, diantaranya perlindungan dari fitnah kubur. Ya, karena fitnah kubur itu ngeri. Lebih ngeri lagi nanti di padang mahsyar. Ini mau diurut ya kehidupan kita hari ini di dunia, besok lusa sudah di alam kubur. Suatu ketika nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar atau yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Setelah itu baru masuk ke alam akhirat, alam yang terakhir. Yeah. Sekarang periode alam padang mahsyar untuk kita ketahui dan kita persiapkan diri kita. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna hufatan uratan hurlan. Kalian itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki, dan belum berkhitan.
kaya cah cilik ya, cah bayi mungkin. Nah. Qalat Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisatu yanzuru ba'duhum ba'don." Wahai Rasul, asik ya. Laki-laki dan perempuan saling melihat. Ya monggo, waktu itu kan Aisyah usianya kira-kira 17 atau 18 tahun mungkin. Ketika Rasul wafat, usia Aisyah 19 tahun. Ketika Rasul masih sehat mengatakan hadis ini, usianya ya kira-kira seumur itu. Kalau dikatakan pada hari itu laki-laki perempuan semuanya dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, komentarnya seperti itu. Tapi Rasul berkomentar, al-amru asyaddu min ayyahummahum dzalik. Urusan saat itu sangat ngeri. Ya, kengerian, ngeri ya itu. Kengerian saat itu lebih ngeri dibanding hanya sekedar mementingkan untuk melihat orang lain. Gitu. Jadi nggak sempat orang melihat, hanya memikirkan mungkin ya, betapa ngerinya keadaan di padang mahsyar. Untuk itu sekarang setelah kita tahu ya kita mohon kepada Allah untuk diberi pertolongan, dilindungi dan sebagainya. Hadis lain yang agak lebih panjang masih senada dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimauidhatin. Dulu Rasul pernah berdiri di hadapan kami sebagai orang yang memberi nasihat dengan mengatakan, ayyuhan nas innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala khufatan uratan hurlan. Wahai manusia, sungguh kalian itu adalah orang-orang yang akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki, dan belum berkhitan. Untuk lengkapnya, panjenengan dipersilahkan membaca surat Al-Anbiya ayat yang ke-103 tentang keterangan kekuasaan Allah mengembalikan kembali atau mengulang kembali peristiwa yang pernah ada. Keadaan seorang tidak berbusana, tidak beralas kaki, belum berkhitan, yaitu waktu kecil, waktu bayi. Kalau waktu bayi dulu kita itu fitrah, muslim bersih dari dosa. Seorang muslim bersih dari dosa. Allah sebenarnya kuasa untuk mengulangi kembali. Ini ketika di padang mahsyar tadi belum selesai hisab. Baru dalam keadaan baru lahir seperti itu. Nanti kalau rampung hisab, tinggal hasil hisabnya apa? Setelah dimunaqashah, didebat, ditanya, jawab, tanya jawab macam-macam, hasilnya apa? Kalau selamat, tafadhol ilal jannah, silahkan ke surga. Tapi kalau jawabannya ternyata salah atau tidak sesuai dengan standarnya, ya tafadhol ilan nar, silahkan ke neraka. Untuk itu harus kita persiapkan betul ya. Kemudian Rasul menambahkan, ala wa inna awalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah orang pertama yang akan memperoleh pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Ini untuk pengetahuan saja. Yang untuk kita sikapi, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim zatas shimal. Faqulu ya Rabbi ashabi. Akan ada sekelompok orang digiring ke ashabus shimal, golongan kiri.
ya, akan digiring ke golongan kiri. Bahkan hadis lain dipaksa untuk diseret ke golongan kiri. Sehingga Rasul mengatakan, ya Rabbi, ashabi, ashabi, ashabi. Ya Allah, itu sahabat-sahabatku ya. Itu sahabatku, itu sahabatku, itu umatku. Gimana lagi ya? Kemudian fayuqalu, dijawab, Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu kan nggak tahu apa yang terjadi, yang dilakukan oleh mereka sepeninggalanmu. Bahkan ahdatsu itu menjadi akar dari muhdatsat. Mahwal muhdatsat. Ya, apa bu muhdatsat? Kullu muhdatsatin bid'atun itu. Wahai Muhammad, Anda kan nggak tahu apa yang terjadi setelah mereka, setelah peninggalanmu. Setelah engkau wafat, ternyata mereka banyak yang mengada-adakan sesuatu yang baru. Tidak cukup itu, la yazaluna murtaddina. Bahkan di antara mereka itu banyak yang murtad sepeninggalanmu. Mundu farok tahum. Sejak Anda berpisah dengan mereka, ternyata umatmu itu, mereka itu banyak yang murtad, banyak yang menjadi pelaku-pelaku bid'ah dan terusnya. Ini nun sewu bagi kita, persiapkan untuk diri kita masing-masing lah minimal ya. Nggak usah ya yang namanya apa itu bid'ah-bid'ahan, terus yang namanya apa murtad-murtadan. Pokoknya kita istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan untuk apa namanya tadi sukses itu ya. Tujuan kita kan ngegolkan ya apa alam kubur kita sukses, nanti alam barzah kita sukses. Setelah sukses, alam barzah, alam akhirat. Oke, hadis itu ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Oke. Selengkapnya pula dialog Nabi Muhammad dengan Allah, panjenengan baca surat Al-Maidah ayat 117 dan 118. Ya, ternyata Nabi Muhammad SAW mengutur, ya Allah itu umatku, umatku, umatku. Lalu Allah mengatakan, kamu itu nggak tahu semenjak kamu berpisah dengan mereka. Ternyata mereka, saya lanjutkan ini, innahum lam yazalu murtaddina ngala aqabihim mundu faroktahum. Mereka itu senantiasa banyak yang murtad semenjak kamu berpisah dengan mereka. Banyak pula yang melakukan bid'ah-bid'ah yang dolalah-dolalah itu, yang sesat-sesat. Nah, alhamdulillah ya, kita kalau saya khususnya merasa sangat berharap organisasi Muhammadiyah itu memberikan kepada kita fasilitas. Ya, dengan tegas pokoknya kulub bid'atin dolalah, nggak usah dibagi-bagi apakah ini hasanah apa saya, pokoknya dolalah itu. Itu secara tuntunan ya begitu. Ya. Nggak usah mencari-cari yang anyar-anyar. Kalau kita mencukupkan ya apa yang diberikan oleh Allah pada kita, itu yang pertama kita sebenarnya ya nanti dianggap cukup. Kalau nggak mampu pun dianggap cukup. Karena sesungguhnya kalau kita mencari tuntunan-tuntunan yang tambahan, mencari tuntunan tambahan yang tidak dibuat oleh Allah dan Rasulnya itu berat. Sebagaimana kita umpama diberi nafsu, ya Allah memberikan pada kita nafsu. Kalau kita mencari nafsu-nafsu yang lain, itu nggak kuat itu.
Kalau kita menuruti nafsu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, ya Rasulnya memberikan nafsu untuk apa itu? Untuk ibadah, itu kuat. Tapi kalau nafsu untuk bid'ah, murtad dan sebagainya nggak kuat nanti. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kehidupan di alam barzah dulu pernah saya sampaikan ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alangan. Berapa Bu? Pada hari kiamat, dua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser sebelum ditanya tentang 4. Apa itu dulu? Ngan ngumrihi. Pertama tentang umurnya itu. Fima afnahu. Untuk apa umur dihabiskan? Umur kita panjangan berapa? Taruhlah umur biologis 70. Meninggal dunia usia 70 tahun, itu umur biologisnya. Umur takalufnya, umur diserai amanah itu berapa kira-kira? Ada yang mengatakan sejak umur 12 tahun. Ya, atau kita bulatkan 10 tahun ya. Kita biar gampang. 10 tahun berarti 60 tahun itu umur seorang ditanya, untuk apa umurmu selama 60 tahun itu kan kesempatan yang banyak, fasilitas itu orang hidup selama 60 tahun mengumpulkan harta itu banyak sekali sudah. Ya, umurnya akan ditanya. Kemudian yang kedua, ngilmihi fima ngamila bihi, tentang ilmunya untuk diamalkan untuk apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Ada yang ilmunya untuk minteri wong liya kemana? Ada yang ilmunya hanya untuk mengumpulkan harta. Ada yang untuk membuat senjata dan sebagainya. Sementara ilmu panjenengan walaupun pas-pasan untuk menyempurnakan ibadahnya umpama itu. Pokoknya siapapun akan ditanya tentang ilmunya dulu dipakai untuk apa. Nah ngono dadi wong bodoh wae apa? Jangan. Jadilah orang yang berilmu, yang dengan ilmu itu ya, dengan berilmu itu ngalimah haqqa rabbihi, semakin mengetahui hak-hak Tuhannya. Ya, Rasul kan pernah mengatakan ad-dunya li arba'in nafarin. Dunia itu untuk 4 kelompok. Yang pertama rajulin atahullahu malan wa ilman. Kelompok pertama orang-orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Tetapi bi ilmihi bimalihi ya'lamu haqqa rabbihi. Dengan ilmu dan hartanya semakin mengetahui hak Tuhannya, alias kewajibannya pada Allah semakin sempurna itu, bukan untuk selainnya. Fahuwa bi afdolil manazil, itu orang kelompok pertama yang terbaik manjilahnya atau tempat kedudukannya. Biasanya wong sugih pinter lomo yo, sugih pinter nyah-nyoh ibadah ape sering gratis ke meneh ape itu. Golongan kedua rajulin atahullahu ngilman walayuh tomalan. Orang-orang yang rezekinya sempit tapi ilmunya luas. Itu ada di dunia ini, kedudukan pahalanya sama dengan kelompok pertama. Yang ketiga dan keempat yang jelek. Yang ketiga orang-orang yang rajulin yu'ta malan, diberi harta wala yu'ta ilman, tetapi enggak diberi ilmu. Sugih ning bodoh. Dalam arti hartanya banyak tapi ilmu akhirat, ilmu agamanya enggak ada. Allah pernah menyindir, ya, innallaha la yabghadu, sungguh Allah sangat murka kepada ngaliman bi amrid dunya jahilan bi amril akhirah. Allah sangat murka kepada orang yang ngaliman bi amrid dunya,
mahir pintar urusan dunia tetapi jahilan bi amril akhirah, bodoh urusan akhirat. Itu ya diantaranya tadi orang yang diberi harta banyak tapi enggak diberi ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu tentang akhirat. Yang terakhir yang paling parah, rojulin layu tomalan walayu ilman. Orang-orang yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, miskin bodoh. Sudah miskin bodoh pula. Kalau miskin bodoh itu biasanya perbuatannya ngawur, nggak tahu malu dan sebagainya. Kemudian kemiskinannya menjadikan tidak bisa ibadah. Terakhir Bapak Ibu untuk kita ketahui. Oh tadi baru umur ya, umur ilmu. Yang ketiga ngan malihi, harta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Yang keempat ngan jismihi. Ini hadisnya ngan jismihi, tentang jisimnya. Fima ablahu, jisimnya dihabiskan untuk apa? Pernah saya sampaikan sekedar pendapat ya. Jisim itu wadah roh itu. Rohnya itu diantarkan oleh jisim kemana itu. Kalau kemudian ternyata orang-orang itu rohnya diantarkan ke tempat-tempat maksiat, itu terlalu berat. Terakhir Bapak Ibu untuk diketahui bahwa di akhirat itu atau di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan memperoleh pertolongan. Apa saja? Ya, hadisnya sab'atun yudhillumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, orang-orang yang hatinya kumandil-kandil ke masjid. Ya, kita ini termasuk mudah-mudahan orang yang selalu hatinya ingin ke masjid itu. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang tumbuh sejak kecil sampai sepuh, tumbuhnya di lingkungan ibadah. Yang keempat, 2 orang yang cinta atau bahkan benci itu semata-mata karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kelima, orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu yang sunyi, di tempat yang sepi sampai kedua air matanya bercucuran. Yang keenam, seorang cowok ganteng dirayu cewek cantik untuk bermaksiat jawab, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan malah yang merayu-rayu, apalagi sudah sepuh. Di koran ada ya, seorang simbah kakek-kakek merayu cucunya tetangganya. Yang terakhir adalah rajulun tasaddaqa akhfa, seorang bersedekah dengan disembunyi-sembunyi, hatta ta'lama simaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, seolah-olah tangan kirinya nggak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Ini sekarang marhalah terakhir, perjalanan terakhir, yaitu di akhirat. Di akhirat ada kemungkinan surga atau neraka. Untuk panjenengan ketahui, Rasul memberitahu, panjenengan kerso enggak kalau saya beritahu tentang penghuni surga? Enggak perlu menjawab, Rasul menjelaskan bahwa penghuni surga kullu dhaifin mutadhaifin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ini bukan orang yang bodoh. Orang-orang yang hidupnya di dunia ini lemah dan dianggap lemah itu. Sedangkan ahli neraka kullu utulin jawadin mustakbirin, orang-orang yang bengis, sombong,
angkuh. Bahkan tahajjatin naru wal jannatu. Faqalan naru, neraka dan surga itu padu. Neraka dan surga besok pada padu untuk kita ketahui ya. Neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina. Saya dikejar-kejar, dicari-cari, ya, diutamakan sekali oleh orang-orang yang sombong, kemudian angkuh, kemudian jabbar, orang-orang yang mutajabbir, yang otoriter mungkin, suka memaksakan. Apakah orang-orang yang mungkin umpama dalam prakteknya pejabat-pejabat yang bengis, sugih, sombong, hidupnya itu sejak awal ternyata ngejar-ngejar neraka. Neraka bangga itu. Mungkin umpama ya, kalau pakaian bisa dipakai, pakaiannya mewah, sepatunya ikut dipakai ke alam kubur, baju-baju mewah. Itu kan seperti orang-orang itu ada ya Pak. Ya. Baju pakaian ikut masuk ke alam kubur. Sedangkan surga mengatakan, mali, ada apa sih denganku? Gitu. Yudkhiluni do'ifin mutado'ifin wa asqatuhum. Ada apa sih denganku? Kok saya hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tadi mungkin ya gembel-gembel bisa kira. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang beda sekali dengan mereka itu loh. Ya, surga seolah-olah itu umpama ya tidak sebangga neraka. Neraka itu bangga sekali karena diisi oleh orang-orang yang gumede-gumede kayak mau kayak. Sementara surga itu diisi oleh orang-orang yang sangat lemah, sangat miskin dan sebagainya. Ya itu gambaran saja. Untuk itu ya tidak apa-apalah umpama kita itu di dunia ini apalagi sudah sepuh, dunianya kacau demi ngopeni akhirat. Ngaten mawon Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan kesadaran karena ini bagian dari nubuah ya, berita kenabian yang akan sesuatu yang akan datang. Ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.